Assalamualaikum sahabat-sahabat Lentera Lansia yang dirahmati Allah. Terbayangkah pilu hati ini, saat tangan yang seharusnya merawat, justru tega melemparkan aku ke lembah nestapa? Dijual oleh ibu kandung sendiri, dilepaskan bagai barang, dikirim paksa ke negeri asing, jauh di benua Afrika yang tak pernah terbayang. Pedihnya merobek jiwa. Namun, di tengah gelapnya takdir itu, kehendak Allah datang dengan cara yang tak disangka. Aku justru menjadi istri sah seorang miliarder. Dan anehnya setiap malam, ia selalu membisikkan satu permintaan yang akan mengubah segalanya. Langit-langit gubuk reot itu meneteskan air lagi. Bukan hujan lebat, hanya rintik-rintik pelan yang terasa seperti air mata surga yang ikut menangisi nasib kami. Aku, Anya, meringkuk di sudut ruangan yang lembab, memeluk lututku erat-erat. Perutku perih. Sudah 2 hari kami hanya makan bubur encer sisa semalam dan beberapa lembar daun singkong yang direbus tanpa garam. Usiaku baru 17 tahun. Seharusnya aku sibuk memikirkan sekolah, teman-teman, atau impian-impian remeh lainnya. Tapi duniaku hanyalah tentang bagaimana bertahan hidup 1 hari lagi. Bau ape kemiskinan menempel di mana-mana. Di dinding bambu yang berlubang, di kain-kain kami yang lusuh. Bahkan kurasa di kulitku sendiri. Setiap tarikan napas terasa berat. Bukan hanya karena udara yang pengap, tapi juga karena beban tak terlihat yang selalu menghimpit dada. Harapan? Kata itu sudah lama menguap. Hilang ditelan perut keroncongan dan tatapan kosong ibu. Ibu, wanita yang melahirkanku, yang seharusnya menjadi benteng terakhirku. Tubuhnya kini kurus kering. Tulang-tulang menonjol di balik kulitnya yang kusam. Matanya cekung. Jarang sekali kutemukan kilau kehidupan di sana. Akhir-akhir ini, ibu semakin pendiam. Setiap kali ada ketukan di pintu, tubuhnya menegang seperti busur panah. Sorot matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Aku tahu ada yang tidak beres. Aku sering mendengar bisik-bisiknya dengan tetangga atau rentenir bermuka kasar yang datang menagih. Kata itu seperti monster yang siap menelan kami kapan saja. Hutang yang menumpuk dari biaya pengobatan ayah sebelum dia meninggal. Hutang untuk makan sehari-hari. Hutang untuk menutupi hutang lainnya. Lingkaran setan yang tak berujung. Sore itu, matahari terbenam di balik bukit dengan warna jingga yang seharusnya indah. Tapi bagiku hanya menambah rasa getir. Ibu memanggilku dengan suara serak. Dia duduk di bangku kayu satu-satunya. Tangannya saling meremas di pangkuan. Ada gurat keraguan dan keputusasaan yang sangat pekat di wajahnya. Anya, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku mendekat. Duduk di lantai di depannya. Ada apa, Bu? Dia menarik napas panjang. Seperti sedang mengumpulkan semua keberaniannya yang tersisa. Ada seseorang yang bisa membantu kita. Keningku berkerut. Siapa, Bu? Rentenir itu lagi. Dia menggeleng. Matanya menghindari tatapanku. Bukan. Ini kesempatan. Untukmu. Kesempatan? Di tengah keputusasaan ini, aku merasakan percik kecil harapan. Sekecil kunang-kunang di malam gelap. Kesempatan apa, Bu? Ibu menunduk semakin dalam. Bibirnya bergetar. Mereka membutuhkan seorang gadis muda. Untuk bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri? Aku pernah mendengar cerita tentang itu. Gadis-gadis yang pergi menjadi TKI, mengirim uang banyak untuk keluarga mereka. Tapi prosesnya rumit, mahal, dan kadang berbahaya. Di mana, Bu? Bagaimana caranya? Kata-kata berikutnya keluar dari bibir ibu seperti jeritan tertahan, menusuk langsung ke ulu hatiku. Menghancurkan kunang-kunang harapanku menjadi debu. Di Afrika. Ada seseorang yang bersedia membayar hutang kita semua. Dengan syarat kamu ikut dengan mereka. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada suara denyutan darah di telingaku. Otakku mencoba mencerna, menyusun kembali kepingan kalimat yang baru saja ku dengar. Membayar hutang dengan syarat aku ikut dengan mereka ke Afrika? Apa maksud ibu? Suaraku bergetar, kaku,
Seperti bukan suaraku sendiri. Ibu akhirnya mengangkat wajahnya. Dan di sana, aku melihat jurang keputusasaan yang sama dalamnya dengan yang kurasakan. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Mereka akan membawamu. Anya. Mereka yang membelimu. Membeli. Kata itu menghantamku seperti pukulan palu godam. Membeli. Seperti barang? Seperti budak? Ibuku, ibu kandungku, menjualku? Tidak. Aku berteriak, bangkit berdiri, mundur menjauh seolah dia adalah monster yang tak kukenal. Ibu bohong. Ibu tidak mungkin melakukan itu. Ibu terpaksa. Nak. Suara ibu pecah. Mereka mengancam. Mereka akan membakar gubuk kita. Mereka akan melukai kita. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi menjualku. Air mata sudah membanjiri wajahku, bercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang luar biasa. Ibu menjualku. Mereka bilang hidupmu akan lebih baik di sana. Ibu mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Mereka orang kaya. Kamu tidak akan kelaparan lagi. Kamu akan punya tempat tinggal yang layak. Jadi ibu menukar kelaparan dengan dijual. Suaraku meninggi, penuh amarah yang lahir dari luka yang menganga. Ibu tidak mencintaiku. Jangan bicara begitu. Anya, ibu mencintaimu lebih dari apapun. Justru karena itu, ibu ingin kamu selamat. Ibu tidak sanggup melihatmu menderita lagi. Pembelaannya terdengar hampa di telingaku. Bagaimana mungkin cinta mendorong seseorang untuk menjual darah dagingnya sendiri? Di momen itu, ikatan suci antara ibu dan anak terasa putus, terkoyak menjadi serpihan yang tak bisa diperbaiki. Aku merasa ditelanjangi, dipermalukan, dikhianati oleh orang yang paling kusayangi di dunia. Tidak ada waktu untuk berduka panjang. Keesokan paginya, dua pria berjas rapi namun bermuka dingin tiba dengan sebuah mobil hitam yang tampak sangat asing di jalanan desa kami yang berdebu. Mereka berbicara dengan ibu dalam bahasa yang tidak kumengerti. Nadanya datar, efisien, seperti sedang melakukan transaksi bisnis. Ibu menyerahkan tas kain lusuhku yang hanya berisi beberapa helai pakaian dan sebuah foto ayah. Matanya bengkak, masih ada jejak air mata, tapi dia tidak memelukku. Tidak ada pelukan perpisahan yang hangat, hanya tatapan pilu yang penuh penyesalan yang entah asli atau tidak. Pergilah, nak. Bisiknya pelan saat salah satu pria itu meraih lenganku dengan lembut namun tegas. Semoga kamu menemukan kebahagiaan di sana. Kebahagiaan? Di mana? Bersama orang asing yang membeliku? Aku menatap ibu untuk terakhir kalinya, berharap menemukan alasan, penyesalan yang lebih dalam, atau sekadar permintaan maaf. Tapi yang kulihat hanya kelelahan dan kelegaan yang terselubung. Ya, kelegaan. Kelegaan karena beban hutang itu akhirnya terangkat. Bahkan dengan menumbalkanku. Air mataku kembali tumpah saat aku digiring masuk ke mobil. Aku menoleh ke belakang, melihat gubuk reot kami semakin menjauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Itu bukan hanya rumahku yang hilang, tapi juga seluruh masa laluku. Seluruh identitasku. Aku hanyalah sebuah paket yang sedang dikirim. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang dan tak berujung. Pertama, naik mobil ke kota besar yang bising dan menakutkan. Lalu, menunggu berjam-jam di tempat yang ramai, pengap, dan penuh orang asing. Akhirnya, aku dibawa masuk ke sebuah pesawat terbang. Benda besar yang belum pernah kulihat sebelumnya kecuali di televisi butut milik tetangga. Di dalam pesawat, aku duduk sendirian di antara orang-orang asing. Para pria yang membawaku duduk di barisan depan. Sesekali melirik ke belakang untuk memastikan aku masih di sana. Mereka tidak bicara padaku. Aku tidak tahu kemana aku pergi, berapa lama lagi, atau apa yang akan terjadi sesampainya di sana. Ketakutan itu seperti air dingin yang merembes ke tulang. Aku menatap jendela, melihat daratan yang kutinggalkan semakin kecil. Lalu digantikan oleh awan-awan putih yang luas. Aku terbang, tapi bukan menuju kebebasan, melainkan menuju ketidakpastian yang mengerikan. Berjam-jam berlalu dalam keheningan dan ketakutan. Pesawat mendarat di beberapa tempat,
lalu terbang lagi. Waktu terasa kacau. Aku diberi makan makanan yang aneh dan tidak enak. Aku mencoba tidur, tapi pikiran dan perutku yang kosong tidak mengizinkan. Akhirnya, setelah entah berapa lama, pesawat mendarat untuk yang terakhir kalinya. Saat pintu dibuka, udara panas yang berbeda dari yang kukenal menerpa wajahku. Udara yang kering, bercampur bau tanah dan sesuatu yang asing. Aku melangkah keluar, mata silau oleh cahaya matahari yang begitu terik. Di sekelilingku, orang-orang berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak kumengerti. Semua yang kulihat, dengar, dan cium terasa asing. Aku ada di tempat yang sangat jauh dari rumah. Dua pria yang menemaniku sejak awal kembali mengapitku. Mereka tidak membawaku ke tempat mewah seperti yang dibayangkan ibu. Kami naik mobil lagi, melewati jalanan berdebu dengan pemandangan yang sangat berbeda. Rumah-rumah batu yang unik, pohon-pohon yang aneh bentuknya, dan orang-orang berkulit gelap dengan pakaian berwarna-warni. Perutku mual, bukan hanya karena perjalanan, tapi karena rasa keterasingan yang begitu pekat. Aku tidak tahu bahasa mereka. Mereka tidak tahu bahasaku. Aku benar-benar sendirian. Kami berhenti di sebuah bangunan yang terpencil, tampak seperti rumah besar yang tua, bukan bandara atau stasiun. Di sana, sudah menunggu beberapa orang lainnya. Mereka juga terlihat profesional, mengenakan kemeja bersih dan celana kain. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan mata tajam, melangkah mendekat. Pria yang mengantarku menyerahkan beberapa dokumen kepadanya, lalu menunjuk ke arahku. Mereka bicara sebentar, nadanya tetap datar. Pria bermata tajam itu kemudian menoleh padaku. Dia memandangku dari atas ke bawah, tatapannya tanpa emosi, seperti sedang memeriksa barang. Aku merasa telanjang di bawah pandangannya. Jantungku berdebar kencang. Siapakah dia? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Apakah aku akan dijadikan pekerja kasar? Atau sesuatu yang lebih buruk? Dia tidak bicara padaku. Setelah beberapa saat, dia memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya. Bawa dia ke dalam. Katanya dalam bahasa Inggris yang dingin dan jelas. Satu-satunya kata yang sedikit ku mengerti. Aku digiring masuk ke dalam bangunan itu. Interiornya sederhana, bersih, tapi terasa kosong. Aku dibawa ke sebuah kamar, tidak terlalu besar, dengan tempat tidur, lemari kecil, dan kamar mandi dalam. Salah satu pria memberiku isyarat untuk duduk dan menunggu. Mereka pergi, menutup pintu di belakangku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Tubuhku gemetar. Aku melihat sekeliling. Ini bukan rumah. Ini bukan penjara. Tapi juga bukan tempat yang ramah. Ini adalah tempat serah terima. Aku sudah tiba di tujuanku, di negeri antah berantah ini, setelah dijual oleh ibu kandungku sendiri. Aku sendirian di kamar ini, di benua yang asing, dikelilingi orang-orang yang tidak kukenal, menanti nasib yang tak pasti di tangan orang yang telah membeliku. Kegelapan mulai merayap di luar jendela. Aku hanya bisa meringkuk, air mata kering di pipiku, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi padaku sekarang. Keputusasaan terasa seperti selimut berat yang menindihku, siap merenggut napas terakhirku. Aku hanyalah sebuah barang dagangan yang telah berpindah tangan, menunggu instruksi selanjutnya. Kegelapan berangsur-angsur memudar, digantikan oleh cahaya pagi yang samar menyusup melalui jendela kecil di ruang penampungan sementara itu. Dingin, lembab, dan berbau apek. Aku terbangun dengan tubuh kaku dan pikiran yang masih terperangkap dalam mimpi buruk yang terus berulang. Wajah ibuku yang datar saat dia menyerahkanku, bisikan angka-angka di antara orang-orang asing, dan guncangan perjalanan yang tak berkesudahan. Keputusasaan terasa seperti selimut berat yang menindihku, siap merenggut napas terakhirku. Aku hanyalah sebuah barang dagangan yang telah berpindah tangan, menunggu instruksi selanjutnya. Tak lama, pintu terbuka. Bukan orang-orang yang membawaku sebelumnya, tapi dua pria tinggi berbadan besar dengan seragam rapi. Mereka tidak berbicara, hanya memberi isyarat agar aku berdiri dan mengikuti mereka. Aku menurut tanpa perlawanan. Kekuatan untuk melawan sudah terkikis habis.
Mereka membawaku keluar dari bangunan kumuh itu menuju sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Kontrasnya begitu tajam dengan lingkungan sekitar yang kering dan tandus. Aku didorong masuk ke kursi belakang yang empuk, dan pintu ditutup dengan suara berdecit pelan yang terasa mahal. Perjalanan kali ini berbeda. Jauh lebih nyaman, lebih cepat. Kami melewati jalan-jalan yang awalnya masih terlihat pedesaan, namun perlahan berubah menjadi jalan beraspal mulus yang melintasi lanskap yang aneh di mataku, pepohonan eksotis, warna tanah yang berbeda, langit yang terasa begitu luas. Namun, kenyamanan fisik itu tidak sedikit pun mengurangi ketakutan dan kebingunganku. Kemana mereka membawaku? Apakah ini jalan menuju pemilik baruku? Apa yang menantiku di sana? Setelah menempuh waktu yang terasa cukup lama, mobil berbelok memasuki sebuah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Ada penjaga bersenjata di pos penjagaan, yang mengangguk hormat saat mobil kami melintas. Di balik gerbang itu terbentang sebuah jalan berliku yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman yang terawat sempurna. Udara terasa lebih segar, lebih bersih. Lalu, aku melihatnya. Sebuah bangunan. Tidak, bukan bangunan. Sebuah kompleks. Megah, arsitekturnya modern namun menyatu harmonis dengan alam sekitarnya. Terdiri dari beberapa sayap, dikelilingi oleh kolam renang besar yang airnya berkilauan di bawah sinar matahari, dan di kejauhan, terhampar area hijau yang luas, mungkin perkebunan, tapi terlihat begitu rapi dan terorganisir. Itu adalah pemandangan kemewahan yang belum pernah terbayangkan dalam mimpi liarku sekalipun. Mobil berhenti di depan pintu utama yang lebar. Kedua pria itu membukakan pintu untukku dan kembali memberi isyarat. Aku melangkah keluar. Kakiku terasa goyah. Ini bukan tempat untuk budak atau pekerja kasar. Ini adalah tempat tinggal orang yang sangat kaya. Di dalam, kemewahan itu semakin terasa. Ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi, dihiasi lukisan abstrak berukuran besar, perabotan yang terlihat seperti berasal dari majalah desain, dan lantai marmer yang dingin di bawah telapak kakiku yang hanya beralas sepatu usang. Beberapa orang dalam seragam serupa dengan para pengantarku berdiri menunggu. Mereka memperkenalkan diri sebagai kepala pelayan, kepala rumah tangga, dan beberapa staf lainnya. "Selamat datang, Nona," ujar kepala pelayan dengan suara tenang dan sopan, meskipun matanya memancarkan sikap profesional yang menjaga jarak. "Silakan ikuti saya. Kamar Anda sudah disiapkan." "Kamar? Bukan barak pekerja?" Aku kembali menurut. Aku dibawa menyusuri koridor panjang, melewati ruangan-ruangan lain yang tak kalah mewah, hingga akhirnya tiba di sebuah pintu ganda. Di dalamnya, terbentang kamar tidur yang lebih besar dari seluruh rumahku di desa. Tempat tidur berukuran raksasa dengan spray sutra, jendela-jendela besar yang menghadap ke pemandangan indah, lemari pakaian yang, saat dibuka, berisi deretan gaun dan pakaian yang belum pernah kulihat jenisnya, dan kamar mandi pribadi yang luas dengan bak mandi sebesar perahu kecil. Staf meninggalkanku sendirian setelah menunjukkan beberapa fasilitas dasar. Keheningan yang menyelimutiku hanya dipecah oleh detak jantungku yang berdebar kencang. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan keempukan kasurnya, dan pikiranku berputar tak karuan. Kenapa aku di sini? Apa ini jebakan? Apakah mereka akan memanfaatkanku dengan cara yang tidak terduga? Segalanya terlalu aneh. Aku seharusnya berakhir di tempat yang mengerikan, bukan di sini, dalam sangkar emas ini. Waktu berlalu. Aku mencoba memahami situasiku, tetapi tidak ada petunjuk. Staf yang kulihat bersikap sopan namun tertutup. Mereka tidak berbicara padaku kecuali seperlunya. Aku merasa seperti benda pajangan, ditempatkan di sini untuk alasan yang sama sekali tidak ku mengerti. Sore harinya, pintu kamarku kembali terbuka. Kali ini, yang masuk bukanlah staf. Dia berdiri di ambang pintu, memancarkan aura yang begitu kuat hingga aku secara naluriah menahan napas. Tinggi, berwajah tegas dengan garis rahang yang kuat, dan sepasang mata yang dalam sulit untuk menebak apa yang ada di baliknya. Dia mengenakan pakaian kasual yang terlihat sangat mahal. Ada karisma yang tak terbantahkan pada dirinya, campuran antara kekuatan, misteri, dan sesuatu yang lain.
Dia terlihat muda untuk ukuran seseorang yang memiliki tempat semewah ini, mungkin akhir 30-an atau awal 40-an. Dia melangkah masuk perlahan. Matanya tidak lepas dariku. Cara dia memandangku berbeda. Bukan dengan iba, bukan dengan nafsu, bukan dengan jijik seperti pandangan beberapa orang di masa lalu. Tatapannya tajam, mengamati, seolah aku adalah sebuah teka-teki yang menarik perhatiannya. Jadi, ini kau, ucapnya dengan suara bariton yang tenang namun memiliki resonansi otoritas. Dia berbicara dalam bahasa yang ku mengerti, meskipun dengan aksen yang asing di telingaku. Aku hanya bisa menatapnya. Lidahku keluh. Siapa dia? Apakah dia pembeliku? Dia berjalan mendekat dan berhenti beberapa langkah di depanku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang halus dan mahal. Kau pasti bertanya-tanya mengapa kau ada di sini. Aku mengangguk kaku. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku tidak berniat menjadikanmu pelayan atau pekerja di kebun. Jantungku berdebar semakin cepat. Lalu apa? Aku membutuhkan seorang istri, katanya, langsung ke pokok masalah, tanpa basa-basi. Kata-kata itu menggantung di udara, begitu absurd. Begitu tidak masuk akal, sehingga butuh beberapa saat bagiku untuk mencernanya. Istri? Miliarder ini? Aku. Gadis miskin yang dijual ibuku seharga, entah berapa? Aku pasti terlihat bodoh, dengan mulut sedikit terbuka dan mata terbelalak. Apa? Bisikku. Suaraku serak karena sudah lama tidak digunakan. Dia menghela napas pelan. Aku tahu ini mengejutkan. Situasimu tidak biasa. Tapi inilah yang aku butuhkan. Seseorang yang tidak punya ikatan lain. Seseorang yang dimulai dari nol. Jika bisa dibilang begitu. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Hanya mengamatiku, menunggu reaksinya. Kepalaku terasa pening. Apakah ini mimpi? Jebakan? Bagaimana mungkin pria sekaya dan seberkuasa ini menginginkan gadis sepertiku? Apa motifnya? Pasti ada sesuatu di baliknya. Mengapa aku? Tanyaku akhirnya. Suaraku sedikit lebih kuat, didorong oleh kebingungan murni. Kau memiliki ketahanan dan tatapan mata yang menarik. Jawabannya terasa samar, tidak memuaskan. Namun entah mengapa, ada kejujuran aneh di dalamnya. Kau aman di sini. Kau akan memiliki segalanya yang kau butuhkan. Lebih dari segalanya yang pernah kau miliki. Ya, aku akan memiliki segalanya. Keamanan, makanan, tempat tinggal mewah. Sesuatu yang selama ini hanya bisa kuyakini sebagai ilusi. Namun, itu datang dengan harga yang begitu mahal. Kebebasanku, identitasku, dan kini, diriku sendiri, terikat pada orang asing yang misterius ini. Di satu sisi, ketakutan mencekiku. Menikah dengan orang yang tidak kukenal, yang membeliku, terasa seperti bentuk perbudakan yang lebih halus. Apa yang akan dia lakukan padaku? Apa yang dia harapkan? Tapi di sisi lain, kilasan masa laluku melintas. Kelaparan yang menusuk, dinginnya malam di jalanan, jika aku ditinggalkan setelah dijual, ancaman dan bahaya yang mengintai orang-orang miskin sepertiku. Menolaknya, itu berarti kembali ke jurang ketidakpastian. Mungkin bahaya yang lebih besar. Menerima ini, sekonyol kedengarannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku lihat untuk bertahan hidup, untuk tidak lagi merasa lapar, untuk memiliki atap di atas kepala yang aman. Ibuku menjualku. Dia melepaskan tanggung jawabnya atas diriku. Aku sekarang sendirian di dunia ini, tanpa jaring pengaman. Tawaran ini, seaneh dan semenakutkan apapun, adalah tali penyelamat yang terulur di tengah lautan putus asa. Aku menerimanya, kataku pelan. Kata-kata itu terasa asing di lidahku. Penerimaan ini bukan karena cinta, bukan karena harapan, tapi karena keputusasaan. Dia mengangguk, seolah sudah menduganya. Bagus, kita akan melakukannya segera. Segera? Seberapa segera? Ternyata, segera. Berarti hari itu juga. Tidak ada perayaan. Tidak ada tamu. Hanya aku, dia,
seorang pengacara yang tampak serius, dan beberapa saksi dari stafnya. Aku dikenakan gaun sederhana berwarna krem yang terasa asing di tubuhku. Kata-kata sumpah yang diucapkan terdengar seperti gema kosong di telingaku. Ini lebih terasa seperti penandatanganan kontrak bisnis daripada sebuah pernikahan. Namanya. Aku akhirnya mendengar namanya disebutkan dalam dokumen. Ryan Al-Mubarak. Miliarder misterius ini bernama Ryan. Aku, seorang gadis miskin yang dulunya bahkan kesulitan mendapatkan makanan sehari-hari, kini resmi berstatus sebagai Nyonya Ryan Al-Mubarak. Situasi ini begitu tidak nyata, begitu absurd, sehingga rasanya seperti aku sedang memainkan peran dalam sebuah drama aneh yang tidak ku mengerti jalan ceritanya. Aku duduk di sebelah Ryan di ruang tamu yang luas, mengenakan gaun pengantin sederhanaku, sementara staf dengan tenang membereskan beberapa berkas. Ryan tidak banyak bicara, hanya sesekali melirikku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Aku merasa seperti aku telah pindah dari satu jenis, kepemilikan, ke jenis lain, meskipun kali ini dengan embel-embel kemewahan dan status yang tidak kuminta. Malam tiba dengan cepat. Staf membawaku kembali ke kamarku, yang sekarang kurasa adalah kamar pengantin. Mereka membantuku melepas gaun dan mengenakan piyama sutra yang terasa dingin di kulitku. Mereka pamit dengan hormat, meninggalkan aku sendirian di tengah kemegahan yang terasa menyesakan. Aku duduk di tepi ranjang besar itu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku sekarang adalah istrinya. Suami misterius, orang yang membeliku, akan datang ke sini. Apa yang akan terjadi? Apa yang dia harapkan dari seorang istri yang dibeli? Aku tidak tahu apa-apa tentang dirinya, tentang dunia ini, atau tentang apa yang menantiku di malam pertama pernikahan yang ganjil ini. Keputusasaan dan ketakutan kembali merayap, bercampur dengan kebingungan dan sedikit rasa ingin tahu yang berbahaya. Aku menelan ludah, menatap pintu yang tertutup itu. Setiap detik terasa seperti keabadian. Aku menunggu takdirku yang selanjutnya terungkap. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di tepi ranjang maharaksasa ini. Spray sutra terasa dingin di kulitku, namun hatiku berdebar tak karuan, memancarkan panas yang membuat telapak tanganku berkeringat. Ruangan ini sungguh luar biasa. Lebih besar dari seluruh gubuk tempatku dibesarkan. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap mengkilap, dihiasi lukisan-lukisan yang harganya pasti bisa memberi makan seluruh desaku selama bertahun-tahun. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya remang yang memantul di setiap permukaan mewah. Vas-vas porselen tinggi, patung-patung perunggu kecil di sudut, meja rias dengan cermin besar berukir indah. Di atas meja itu, terhampar gaun tidur yang terasa seperti awan, terbuat dari bahan yang sangat halus hingga aku ragu menyentuhnya. Ada juga perhiasan kalung, gelang, anting-anting yang berkilauan di bawah cahaya, tampak seperti berasal dari negeri dongeng. Semuanya kemewahan yang memabukkan, yang dalam keadaan normal mungkin akan membuatku takjub dan bahagia. Tapi kini, semua ini terasa seperti jebakan yang gemerlap. Sebuah sangkar emas, persis seperti yang kubayangkan. Aku bukan tamu, apalagi pengantin wanita yang bahagia. Aku adalah barang dagangan yang kini ditempatkan dalam etalase termahal. Setiap detik terasa seperti keabadian. Aku menunggu takdirku yang selanjutnya terungkap. Miliarder aneh itu, Tuan Ryan, suamiku. Kata itu terasa sangat asing dan menggelikan di lidahku. Bagaimana mungkin? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tak henti dalam benakku. Namun tak ada satupun yang memiliki jawaban. Pintu kamar terbuka dengan suara klik yang pelan, memecah sunyi yang pekat. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Ryan masuk. Dia tidak mengenakan pakaian formal seperti saat upacara singkat tadi sore. Kini dia memakai kemeja linen longgar berwarna gelap dan celana panjang yang nyaman. Namun, bahkan dalam pakaian santai pun, auranya tetap kuat, mengintimidasi, dan entah bagaimana penuh kesepian. Aku tidak yakin. Wajahnya tenang. Mata gelapnya menyapu ruangan dan berhenti padaku yang duduk membeku di ranjang. Dia berjalan perlahan ke sebuah sofa tunggal di sudut ruangan, duduk di sana, dan menyilangkan kakinya dengan santai. Gerakannya begitu tenang, begitu terkendali,
Seolah dia tidak baru saja menikahi seorang gadis yang dia beli. Keheningan kembali menyelimut. Aku merasa seperti objek yang sedang diamati. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya dalam, lembut, namun membawa nada yang membuatku merinding. Bukan karena takut fisik, tapi karena rasa tak pasti yang begitu kuat. Kamu tidak perlu merasa cemas, katanya. Matanya masih lekat padaku. Aku tidak akan menyentuhmu, jika itu yang membuatmu takut. Aku sedikit tersentak, terkejut dengan kejelasannya, namun juga semakin bingung. Jika bukan itu yang dia inginkan, lalu apa? Dia mengambil napas pelan. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Atau mungkin tugas. Tugas? Pertanyaan? Di malam pertama pernikahan kami yang absurd? Aku menatapnya, mencoba mencari makna di balik kata-katanya, di balik sorot matanya yang gelap dan sulit dibaca. Pertanyaan pertama, Ryan melanjutkan. Suaranya kini sedikit berbeda, lebih introspektif. Ceritakan padaku, momen paling sepi dalam hidupmu. Pertanyaan itu seperti pukulan tak terduga. Bukan, siapa namamu? Atau, dari mana asalmu? Tapi tentang kesepian. Momen paling sepi. Otakku terasa kosong sejenak, lalu banjir oleh ingatan. Momen ketika aku tahu ibuku menjualku. Momen di kapal, sendirian, tidak tahu kemana tujuan. Momen ketika aku diturunkan di tempat asing, dikelilingi orang tak dikenal. Aku kesulitan berbicara. Suaraku tercekat. Ryan menunggu dengan sabar. Kesabarannya entah mengapa membuatku merasa lebih tertekan. Aku mencoba berucap. Ada banyak. Dia mengangguk pelan, seolah memahami. Pilih satu. Yang paling menyakitkan. Aku menelan ludah. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin menceritakannya. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan ini pada orang asing yang aneh ini. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menuntut kejujuran, atau setidaknya, ketaatan. Dengan suara bergetar, aku mulai bercerita. Aku tidak menceritakan detail tentang ibuku, hanya momen ketika aku menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki tempat di dunia yang kukenal. Ketika aku dipisahkan dari semua yang pernah kusebut rumah. Aku berbicara tentang rasa hampa, rasa dibuang, rasa menjadi tidak diinginkan oleh satu-satunya orang yang seharusnya mencintaiku tanpa syarat. Dia mendengarkan tanpa interupsi. Matanya tidak beralih dariku. Wajahnya tetap tenang. Namun aku merasa dia melihatku. Tidak seperti orang lain yang melihatku hanya sebagai gadis miskin atau objek. Dia melihat ke dalam. Ketika aku selesai, keheningan kembali datang. Lebih lama dari sebelumnya. Air mata mengalir di pipiku. Aku merasa rentan, terbuka. Akhirnya, Ryan berdiri. Terima kasih. Hanya itu. Tidak ada komentar, tidak ada penghiburan, tidak ada penjelasan mengapa dia bertanya. Dia berjalan ke pintu. Kamu bisa tidur, katanya sebelum keluar. Para staf akan mengurus semua kebutuhanmu besok. Dan dia pergi, meninggalkanku sendirian lagi, di kamar mewah ini, dengan sisa air mata dan kebingungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Malam pertama, pernikahanku telah berlalu, dan rasanya seperti sesi terapi yang aneh dengan seorang psikolog yang mengerikan, bukan dengan seorang suami. Malam-malam berikutnya mengikuti pola yang serupa, namun selalu berbeda. Setiap senja tiba, perutku terasa mual. Aku tahu Ryan akan datang. Aku tahu akan ada tugas atau pertanyaan baru. Kadang, pertanyaannya sangat pribadi dan menyakitkan, seperti malam pertama. Ceritakan satu ketakutan terbesarmu. Apa yang paling kamu sesali? Jika kamu bisa berbicara dengan dirimu yang lebih muda, apa yang akan kamu katakan? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksaku menggali luka lama, menghadapi trauma, dan menyuarakan hal-hal yang bahkan tidak pernah kuakui pada diriku sendiri sepenuhnya. Di malam lain, Ryan memberiku tugas yang aneh. Dia mungkin meletakkan beberapa benda acak di meja, batu halus, sehelai kain berwarna cerah, sebuah kunci tua, dan memintaku menceritakan kisah mereka, atau
menemukan koneksi di antara mereka. Atau dia memintaku menggambar sesuatu yang tidak ada, atau menjelaskan warna pada orang yang buta. Tugas-tugas ini menguji imajinasiku, logikaku, dan kemampuanku untuk berpikir di luar kebiasaan. Ada juga malam di mana dia hanya duduk dan memintaku untuk mengamati sesuatu bersamanya. Mungkin lukisan di dinding, atau pola cahaya bulan yang masuk dari jendela. Lalu dia akan bertanya apa yang kulihat, apa yang kurasakan, apa yang kuinterpretasikan. Ini membuatku merasa seperti dia sedang menentukanku, mempelajari cara kerjaku, memetakan pikiranku. Aku berusaha mencari tahu motifnya. Apakah ini semacam permainan sadis? Apakah dia bosan dengan kekayaannya dan mencari hiburan dengan mempermainkan emosiku? Apakah ini bagian dari ritual aneh kepercayaannya? Atau mungkinkah dia mencoba membantuku? Tapi caranya begitu dingin, begitu terpisah. Di siang hari, Ryan hampir tidak pernah menghabiskan waktu denganku. Dia sibuk dengan urusannya, mengelola perkebunan atau bisnisnya yang luas entah di mana. Jika kami berpapasan, dia hanya akan mengangguk, memberikan instruksi singkat melalui stafnya, atau sesekali menanyakan kabarku dengan nada datar. Kontrasnya sangat mencolok. Pria yang di malam hari mengupas lapis demi lapis jiwaku dengan pertanyaan tajam, di siang hari bersikap seolah aku hanyalah bagian lain dari propertinya, sedikit lebih rumit dari perabot mewah. Aku mencoba berbicara dengan staf. Ada kepala pelayan yang ramah, beberapa pelayan kamar, tukang kebun, dan penjaga keamanan. Mereka semua sangat sopan, efisien, dan selalu siap melayaniku. Namun, setiap kali aku mencoba bertanya tentang Tuan Ryan, tentang masa lalunya, tentang mengapa dia melakukan ini, atau tentang apa yang terjadi sebelum aku datang, mereka semua memberikan jawaban yang sama, senyum tipis dan kalimat seperti, Tuan Ryan memiliki cara kerja yang unik, Nyonya. Atau, kami tidak dibolehkan membahas urusan pribadi Tuan. Atau hanya mengubah topik pembicaraan dengan lembut. Mereka seperti tembok sopan yang tidak bisa ditembus. Aku juga mencoba mengamati sekeliling. Perkebunan ini sangat luas. Bangunan utama, taman-taman yang terawat sempurna, area kolam renang, bahkan ada lapangan helikopter. Ada juga bangunan lain di kejauhan yang tidak kudekati. Beberapa pintu di dalam rumah selalu terkunci. Aku merasakan ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik kemewahan ini, dan Ryan adalah penjaga gerbang untuk semuanya. Setiap malam, ketika Ryan masuk ke kamar, terlepas dari tugas atau pertanyaan apa yang dia berikan, aku merasa seperti aku sedang dihadapkan pada cermin yang memaksa aku melihat diri sendiri dan masa laluku dari sudut pandang yang menyakitkan atau membingungkan. Dia tidak hanya meminta informasi, dia memicu refleksi, memicu emosi, memicu keraguan. Aku mulai merasa seperti koleksi Ryan. Dia telah mengumpulkanku, seperti mengumpulkan lukisan atau patung langka, dan sekarang dia mempelajari dan mengkurasi aku melalui ritual malam hari yang aneh ini. Aku adalah tawanan dalam sangkar emas, nyaman secara fisik, tetapi jiwaku terasa semakin terkekang, semakin tidak dimengerti. Misteri Ryan semakin mencekiku. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia melakukan ini? Apa tujuan di balik malam-malam yang penuh teka-teki ini? Setiap jawaban yang kucari hanya memunculkan lebih banyak pertanyaan, dan aku semakin tenggelam dalam lautan ketidakpastian ini, sendirian di tengah kemewahan yang asing. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam kebingungan dan kecemasan yang konstan ini. Pagi hari selalu membawa jeda yang melegakan, namun bukan kedamaian. Cahaya matahari yang menembus jendela-jendela besar, pantulan di permukaan kolam renang yang jernih di luar, dan aroma sarapan mewah yang disajikan di meja, semua adalah pengingat nyata tentang sangkar emasku. Kemewahan ini tetap terasa asing, lapisan tipis di atas ketakutan dan kebingungan yang terus menggerogotiku. Malam-malam aneh bersama Tuan Ryan, atau Ryan seperti yang mulai kudengar staf memanggilnya dengan hormat, telah mengukir pola baru dalam kecemasanku. Setiap senja adalah pertanda dimulainya ritual yang tidak kumengerti. Permainan pikiran yang terasa seperti ujian tanpa akhir. Minggu-minggu telah berlalu sejak kedatanganku. Kehidupan sehari-hari di perkebunan ini berjalan dengan ketenangan yang menipu.
staf sopan, efisien, dan menjaga jarak. Mereka memperlakukanku dengan hormat sebagai Nyonya Ryan, sebuah gelar yang terasa seperti kostum longgar. Aku mencoba mengamati, mencari petunjuk, tetapi mereka seperti bagian dari furnitur mewah hadir, tetapi tanpa jiwa yang bisa ku mengerti. Kecuali mungkin Nala. Nala adalah kepala rumah tangga, wanita parubaya dengan mata yang hangat dan ekspresi yang seringkali mengandung kesedihan tersembunyi. Dia adalah orang yang paling sering berinteraksi denganku di siang hari, memastikan kebutuhanku terpenuhi. Kadang, saat dia membantu memilih pakaian atau mengatur rambutku, jari-jarinya akan menyentuh bahuku dengan kelembutan yang tidak terduga, dan matanya akan menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah dia melihat diriku yang sebenarnya, bukan sekadar Nyonya Ryan. Aku pernah mencoba bertanya padanya, "Nala, mengapa Ryan melakukan ini?" Aku tidak menyelesaikan kalimatnya. Menikahiku, membuat permintaan aneh setiap malam. Terlalu banyak kata yang bisa mengkhianati kebingunganku. Nala hanya menatapku lama, senyumnya memudar, dan berbisik. Ada banyak hal di rumah ini, Nyonya, yang tidak terlihat di permukaan. Beberapa luka sangat dalam. Mereka membutuhkan cara yang aneh untuk sembuh, atau untuk dilupakan. Dia tidak mengatakan lebih lanjut, tetapi kata-katanya menggantung di udara, menambah lapisan teka-teki. Malam ini, permintaannya terasa lebih menantang dari sebelumnya. Ryan duduk di kursi besar di ruang kerjanya, di mana dia sering menerimaku. Lampu temara menerangi wajahnya, membuat matanya terlihat lebih gelap dan intens. Dia menunjuk sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di meja. Di dalam kotak itu ada 3 benda. Katanya dengan suara baritonnya yang tenang namun penuh otoritas. Pilih salah satu. Kemudian, ceritakan padaku mengapa benda itu adalah hal yang paling kamu takuti di dunia ini. Jantungku berdebar kencang. Ketakutan adalah teman lamaku, tetapi menggali ketakutan terdalam dan mengungkapkannya pada pria misterius ini terasa mengerikan. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah tali halus, sebutir kelereng pecah, dan sebuah kunci berkarat. Tali mengingatkanku pada belenggu, pada rasa terikat dan tak berdaya. Kelereng pecah mengingatkanku pada sesuatu yang berharga namun hancur tak bisa diperbaiki. Kunci berkarat mengingatkanku pada pintu yang seharusnya terbuka tapi macet, menghalangi jalan keluar atau masuk. Aku menelan ludah. Pikiranku melayang pada masa lalu. Kemiskinan yang mengikat seperti tali. Hancurnya kepercayaanku pada ibu seperti kelereng pecah. Dan kunci berkarat kunci kebebasan? Atau kunci kebenaran yang terkunci? Aku memilih kunci berkarat. Ini, kataku. Suaraku sedikit bergetar tapi aku berusaha keras membuatnya stabil. Ini yang paling kutakuti. Ryan memberi isyarat agar aku melanjutkan. Ini mengingatkanku pada harapan yang tertutup. Jelasku, kata-kata mengalir dengan susah payah. Ada saatnya aku berpikir ada pintu keluar dari semua penderitaan itu. Pintu menuju kehidupan yang lebih baik, keamanan, atau bahkan hanya pemahaman. Tapi kunci ini menunjukkan bahwa pintu itu ada, tapi tidak bisa lagi dibuka. Mungkin karena sudah terlalu lama terkunci, terlalu banyak karat yang menumpuk, atau mungkin karena kuncinya sendiri yang rusak. Yang paling menakutkan adalah tahu bahwa kebebasan atau jawaban itu mungkin ada, tetapi tidak bisa dijangkau. Aku berhenti, napasku tersengal. Mengatakan ini keras-keras, terutama padanya, terasa seperti membuka luka yang belum sembuh. Aku menatapnya, menunggu reaksinya. Biasanya, dia akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut, menekan untuk detail, membedah jawabanku. Tapi malam ini berbeda. Dia hanya menatap kunci berkarat itu sejenak. Lalu padaku, ada kilatan aneh di matanya. Sesuatu yang nyaris seperti pengertian? Atau mungkin penyesalan? Mustahil menebak isi kepalanya. Dia hanya mengangguk perlahan. Kunci berkarat, gumamnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ya, terkadang. Hal yang paling kita takuti adalah kenyataan bahwa beberapa pintu memang tidak akan pernah terbuka lagi. Percakapan tidak berlanjut. Dia membebaskanku tidak lama setelah itu,
meninggalkan aku dengan pikiran yang kalut. Ada apa dengan reaksinya? Apakah dia mengerti? Apakah dia juga memiliki pintu yang terkunci dalam hidupnya? Keesokan harinya, dorongan untuk memahami semakin tak tertahankan. Kata-kata Nala, reaksi Ryan tadi malam, dan tumpukan misteri yang mengelilingiku mendorongku untuk bertindak. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu dan bereaksi. Aku harus mencari tahu. Di siang hari, ketika Ryan biasanya sibuk dengan urusannya, entah apa itu, aku hanya tahu dia memiliki banyak pertemuan dan panggilan telepon penting. Aku mulai menjelajahi dengan lebih sengaja. Aku tidak berani masuk ke kantor utamanya, tetapi ada ruang kerja kedua yang lebih kecil, jarang digunakan, di ujung sayap bangunan yang lain. Aku pernah melihat Ryan masuk ke sana beberapa kali. Dengan jantung berdebar kencang, aku menunggu saat ketika aku yakin tidak ada seorang pun di dekat sana. Nala sedang mengawasi staf di dapur. Para penjaga berada di area yang lebih jauh. Aku menyelinap ke koridor menuju ruang kerja itu. Pintunya tidak terkunci. Aku masuk dengan hati-hati. Ruangan itu terasa dingin, kurang sering dihuni. Debu tipis melapisi beberapa permukaan. Di meja, ada tumpukan buku dan beberapa berkas yang tampaknya telah ditinggalkan begitu saja. Napasku tercekat saat mataku tertuju pada sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak terbalik di sudut meja. Tangan gemetar. Aku mengambilnya. Foto itu sudah pudar, menunjukkan seorang Ryan yang jauh lebih muda, mungkin di awal 20-an, berdiri di antara seorang wanita anggun dan seorang gadis kecil. Wanita itu memegang tangan gadis kecil itu. Gadis itu tampak seusiaku, atau mungkin sedikit lebih muda, saat aku masih tinggal di desa. Ada kemiripan samar antara gadis itu dan aku, atau mungkin itu hanya imajinasiku, desperate mencari koneksi. Tapi tatapan Ryan muda, ada kelembutan yang tidak pernah kulihat sekarang. Dan wanita di sampingnya, ibunya? Di bawah tumpukan berkas di dekat foto itu, aku melihat sudut sebuah amplop coklat yang terbuka. Ada kertas terlipat di dalamnya. Dengan tergesa-gesa, aku mengeluarkan kertas itu. Itu adalah surat yang sudah agak usang. Tulisannya kursif. Sulit dibaca pada awalnya. Tapi beberapa kata kunci melompat keluar. Janji, hutang, keamanan, gadis dari desa, perkawinan sebagai solusi, melindungi. Surat itu tidak ditujukan kepada Ryan, melainkan tampaknya salinan dari surat yang lebih tua, mungkin dari seseorang yang penting baginya. Tidak ada nama yang jelas, hanya referensi samar yang terasa sangat personal. Tetapi referensi tentang gadis dari desa, hutang, dan perkawinan sebagai solusi. Darahku terasa dingin. Ini bukan kebetulan. Ini bukan permainan acak. Ini tentang aku. Atau seseorang sepertiku. Ryan memiliki koneksi dengan asal-usulku. Pernikahan ini, itu adalah solusi untuk hutang atau janji yang terkait dengan gadis dari desa. Aku mendengar langkah kaki di koridor. Panik menjalari tubuhku. Aku cepat-cepat meletakkan foto dan surat itu kembali persis seperti semula, memastikan tidak ada yang terlihat mencurigakan. Aku keluar dari ruangan itu secepat dan setenang mungkin. Napasku terengah-engah. Aku berhasil kembali ke kamarku tanpa terlihat. Tetapi pikiranku kacau. Kepingan-kepingan teka-teki itu tiba-tiba terlihat sedikit lebih jelas, meskipun masih menakutkan. Ryan tidak menikahiku secara acak. Aku bukan hanya gadis miskin yang dibeli. Aku adalah bagian dari solusi atas hutang atau janji masa lalunya terkait dengan gadis dari desa. Mungkinkah gadis di foto itu adalah orang yang seharusnya diselamatkan? Atau apakah gadis itu adalah orang yang menciptakan hutang atau janji ini? Dan Ryan, apakah dia memenuhinya dengan menikahiku dan permintaan malam hari? Apakah itu bagian dari solusi itu? Bentuk pelatihan? Ujian untuk melihat apakah aku layak untuk keamanan yang diberikan oleh pernikahan ini? Atau mungkinkah itu terkait dengan luka Ryan sendiri? Seperti yang dikatakan Nala, gadis di foto itu.
Apa yang terjadi padanya? Ketika Ryan muncul malam itu, pandangannya terasa lebih tajam dari biasanya. Saat dia masuk, matanya menyapu ruangan, lalu menetap padaku. Menjelajahi? Tanyanya. Suaranya tenang, tidak ada tuduhan di dalamnya, tetapi intonasi itu terasa penuh makna setelah apa yang baru saja kulakukan. Apakah dia tahu? Apakah dia menyadari aku telah masuk ruang kerja itu? Jantungku berdebar kencang lagi, tetapi aku tahu aku tidak boleh terlihat panik. Aku memaksakan diriku untuk menatap matanya. Aku hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Jawabku jujur, meskipun tidak sepenuhnya lengkap. Aku mencoba terdengar netral. Dia tidak menanggapi, hanya mengangguk perlahan. Pandangan matanya masih sulit ditebak. Dia tidak menyebutkan ruang kerja itu lagi. Permintaan malam itu tidak seberat permintaan kemarin. Lebih merupakan serangkaian pertanyaan tentang pendapatku mengenai keadilan dan pengampunan. Aku menjawab sebaik yang kubisa. Pikiranku terus-menerus kembali pada foto dan surat yang kulihat. Setelah dia pergi, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur mewahku, dikelilingi oleh kekayaan yang tidak pernah kuminta. Otakku bekerja keras menghubungkan titik-titik. Ibuku menjualku karena hutang. Ryan memiliki dokumen tentang hutang dan gadis dari desa, serta perkawinan sebagai solusi. Gadis di foto itu. Apakah dia terkait dengan hutang itu? Dan Ryan membayar hutang itu dengan cara yang aneh ini, dengan mengambilku sebagai istri dan melakukan ritual malam hari ini? Ketakutanku belum hilang, tetapi kebingungan murni yang kurasakan sebelumnya mulai memudar, digantikan oleh kemarahan dan tekad yang membara. Sangkar emas ini bukan penjara acak. Ini adalah bagian dari rencana. Rencana yang berakar pada masa lalu Ryan dan, entah bagaimana, terhubung dengan pengkhianatan yang membawaku ke sini. Aku semakin dekat dengan kebenaran. Aku bisa merasakannya. Tapi sama seperti kunci berkarat yang paling kutakuti, aku juga takut pada pintu yang akan terbuka. Apakah kebenaran ini akan membebaskanku? Atau justru mengikatku lebih erat dalam takdir aneh ini? Dan apakah Ryan, pria yang membuatku menjalani semua ini, adalah penyelamat atau bagian lain dari jaringan yang membuatku terperangkap? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah, permainan ini belum berakhir. Dan aku tidak akan lagi hanya menjadi pion yang pasif. Aku akan menemukan jawabannya. Sekalipun itu berarti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Udara malam di perkebunan mewah terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Setiap sudut mensyahan megah ini, yang dulunya terasa seperti sangkar emas yang misterius, kini terasa seperti labirin beracun. Resolusiku di akhir bab 4 untuk mencari jawaban, untuk berhenti menjadi pion pasif membakar di dalam diriku, memberiku kekuatan yang tak pernah kukira kumiliki. Aku tidak tahu persis apa yang kucari, atau di mana menemukannya, tapi firasatku menuntun ke satu tempat, ruang kerja pribadi Tuan Ryan, tempat yang selalu terasa terlarang dan penuh rahasia. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai beraksi dengan hati-hati, mengamati kebiasaan staf, mempelajari jadwal Ryan yang tidak teratur, mencari celah. Aku menggunakan waktu siangku untuk menjelajahi area-area yang dulunya hanya kulewati, berpura-pura menikmati taman atau perpustakaan, namun mataku sibuk mencari. Aku memperhatikan bagaimana Ryan berinteraksi dengan dokumen penting, betapa protektifnya dia terhadap satu brankas kecil di sudut ruang kerjanya. Aku bahkan mulai memerhatikan interaksi Ryan dengan Pak Ibrahim, kepala staf yang selalu bersikap hormat namun penuh rahasia. Ada kalanya aku mendengar percakapan singkat mereka yang terhenti tiba-tiba saat aku mendekat. Bisikan tentang pengaturan dan risiko. Teganganku mencapai puncaknya pada suatu malam ketika Ryan sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis yang mendadak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba, tidak ada ritual malam. Tidak ada pertanyaan aneh. Tidak ada permintaan tak terduga. Hanya kesunyian yang hampa, yang ironisnya, membuatku merasa lebih gelisah. Ini adalah kesempatanku. Dengan jantung berdebar kencang di dada, aku menyelinap keluar dari kamarku setelah memastikan semua staf malam tampak tenang atau sedang beristirahat di area mereka.
Aku berjalan perlahan menyusuri koridor mewah. Setiap langkah di karpet tebal terasa begitu nyaring di keheningan. Sampai di depan pintu ruang kerja Ryan, aku berhenti, menarik napas dalam-dalam. Pintu itu tidak dikunci, tapi masuk tanpa izin terasa seperti menyeberangi batas yang tak bisa kembali. Namun, aku sudah memutuskan. Aku mendorong pintu dengan lembut dan melangkah masuk. Aromanya khas Ryan, campuran buku tua, kulit, dan parfum maskulin yang halus. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyelinap masuk melalui jendela besar. Aku meraba-raba mencari saklar lampu, tapi kemudian memutuskan lebih baik menggunakan senter ponselku. Cahaya redup menyapu rak-rak buku yang menjulang, meja kerja yang rapi, dan tentu saja, brankas kecil di sudut. Aku mulai mencari. Tidak gegabah, tapi sistematis. Aku memeriksa laci meja, rak buku, bahkan di balik lukisan. Kebanyakan berisi dokumen bisnis atau literatur klasik. Tidak ada yang mencurigakan, hanya jejak kehidupan seorang miliarder. Keputusasaan mulai merayap. Mungkin aku salah tempat. Lalu mataku tertuju pada brankas kecil itu. Tidak ada pegangan putar biasa, hanya kipat elektronik. Aku menghela napas. Mustahil aku tahu kodenya. Tapi, aku teringat percakapan singkat antara Ryan dan Pak Ibrahim beberapa hari lalu. Mereka membicarakan tanggal penting. Tanggal apa? Hari pernikahanku? Hari kelahiranku? Aku mencoba beberapa tanggal yang terlintas di benakku yang mungkin relevan denganku atau Ryan. Neil. Kemudian, pikiran mengerikan itu muncul. Tanggal pembelianku. Aku mengingat hari aku dibawa pergi. Hari aku tiba. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan tanggal itu. Beberapa digit pertama, lalu sisanya. Terdengar bunyi klik pelan yang memecah kesunyian. Brankas itu terbuka. Aku menarik napas, menggenggam senter ponselku erat-erat. Di dalamnya, tidak banyak barang, tapi yang ada cukup untuk membuat darahku membeku. Ada beberapa dokumen resmi, dan di bawahnya, sebuah map berwarna coklat tua. Namaku tertulis di map itu, tapi bukan namaku saja. Ada kode angka dan nama lain di bawahnya, nama yang belum pernah kudengar. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Dokumen pertama adalah sebuah kontrak. Kontrak penjualan. Namaku tertera jelas sebagai subjek. Ada jumlah uang yang sangat besar tertera di sana. Dan di bagian pembeli, bukan nama Ryan, tapi nama lain. Nama yang sama dengan yang tertulis di map. Dan dokumen ini bertanggal beberapa hari sebelum aku tiba di sini. Kepalaku berdengung. Aku benar-benar dijual. Harga itu, jumlah yang begitu besar untuk seorang gadis sepertiku. Tapi jika bukan Ryan pembelinya, lalu siapa? Dan mengapa aku berakhir di sini? Aku terus membaca. Menemukan serangkaian korespondensi, surat-surat, email yang dicetak. Isinya mengerikan. Nama, pembeli, itu ternyata adalah seorang pria yang terkenal kejam, terlibat dalam perdagangan manusia dan berbagai kejahatan lainnya. Korespondensi itu merinci niatnya yang mengerikan terhadapku. Kemudian, aku menemukan dokumen lain, ditandatangani oleh Ryan sendiri. Ini adalah semacam perjanjian. Ryan telah mengambil alih kontrak itu dari pembeli asli, membayar jumlah yang lebih besar, dan memindahkan kepemilikan atasku ke dirinya. Ada juga dokumen yang lebih baru, surat nikah kami, yang terasa seperti ironi kejam di tengah tumpukan ini. Di dasar map, aku menemukan sesuatu yang lebih pribadi dan bahkan lebih membingungkan, buku catatan kulit milik Ryan. Di dalamnya, tulisan tangannya yang rapi. Bukan catatan bisnis, melainkan observasi tentang diriku. Subjek 07, menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap trauma awal. Sesi malam 1, reaksi terhadap permintaan spesifik, menunjukkan tingkat kepolosan yang mengejutkan. Kurva pembelajaran yang cepat. Sesi malam 5, percakapan tentang masa lalu, rasa bersalah, pengkhianatan. Subjek cenderung menyalahkan diri sendiri, namun ada inti kekuatan. Tujuan A.
Memahami mekanisme resiliensi ekstrim pada subjek yang terpapar pengkhianatan mendalam. Hipotesis. Keterikatan emosional yang rapuh pada masa lalu memungkinkan pemutusan ikatan lebih mudah. Tujuan B. Mengintegrasikan subjek 07 ke dalam lingkungan terkontrol. Menilai adaptabilitas dan respons terhadap stimulus baru, kemewahan, aturan. Pertanyaan. Apakah trauma masa lalu dapat diprogram ulang melalui pengalaman terkontrol? Ada juga catatan tentang masa lalunya sendiri, terselip di antara observasi tentangku. Sepenggal kalimat tentang kepercayaan yang hancur. Dia mengambil segalanya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku menjatuhkan buku catatan itu seolah tersengat listrik. Tanganku gemetar hebat. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Jadi, ini alasannya. Aku bukan istri. Aku bukan partner. Aku adalah subjek. Proyek penelitian. Kelinci percobaan yang mewah. Permintaan malam yang aneh. Pertanyaan pribadi. Semua itu adalah eksperimen untuk memahami ketahananku. Untuk memprogram ulang diriku. Ryan tidak menyelamatkanku karena kebaikan hati murni. Dia menyelamatkanku dari satu bahaya hanya untuk menjadikan aku miliknya. Objek penelitiannya sendiri, terkurung dalam sangkar emasnya, dianalisis dan dipelajari seperti serangga langka. Dia memanfaatkan pengkhianatan ibuku, dia membeli traumaku, dan dia membangun pernikahan, ini di atas fondasi kebohongan dan manipulasi. Kemarahan yang dingin dan mematikan menyelimuti kesedihanku. Pengkhianatan ibuku terasa sakit, tapi pengkhianatan Ryan ini adalah lapisan rasa sakit yang baru dan lebih dalam, karena untuk sesaat yang singkat, di tengah semua kebingungan, aku pernah bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lain di balik matanya yang misterius, apakah ada kemungkinan harapan. Ternyata tidak. Hanya perhitungan yang dingin dan egois. Saat itulah pintu ruang kerja terbuka. Ryan berdiri di sana. Siluetnya gelap di ambang pintu. Dia pasti baru saja kembali. Lampu di lorong menerangi punggungnya. Tapi wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya tenang. Namun ada nada berbahaya di dalamnya. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Tanganku masih menggenggam buku catatan itu. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja. Cahaya senter ponselku masih menyala, menyorot bukti kebohongannya. Dia melangkah masuk, menyalakan lampu ruangan. Matanya melebar sedikit saat melihat apa yang ada di depannya. Brankas terbuka, dokumen tersebar, dan aku berdiri di sana, dengan air mata yang mengalir di wajahku, menggenggam buku catatannya. Suasana ruangan tiba-tiba dipenuhi ketegangan yang mencekik. Ryan menutup pintu di belakangnya. Wajahnya, biasanya tanpa ekspresi, kini menunjukkan campuran terkejut dan sesuatu yang lain. Mungkin penyesalan? Atau hanya frustrasi karena rencananya terungkap? Kamu melihatnya, ucapnya pelan. Mendekatiku dengan hati-hati seolah aku adalah hewan liar yang terluka. Melihatnya. Suaraku serak. Tapi setiap kata yang keluar dipenuhi kemarahan. Aku membacanya. Ryan, aku membaca bagaimana kamu membeliku. Bagaimana kamu menggantikanku dari satu pemilik ke pemilik lain. Bagaimana kamu melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai subjek 07. Proyekmu, permainanmu. Aku melemparkan buku catatan itu ke arahnya. Buku itu mendarat dengan bunyi keras di atas meja. Kamu menyelamatkanku dari bahaya yang lebih besar. Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti isak tangis. Atau kamu hanya ingin mainan baru untuk dianalisis? Seseorang yang, ketahanannya, cukup menarik untuk dipelajari. Ryan menghela napas. Wajahnya menegang. Dia mengambil buku catatan itu. Jari-jarinya menyentuh sampulnya. Ini tidak sesederhana itu, katanya. Oh ya. Aku merasa tak terkendali sekarang. Semua rasa sakit dan ketakutan yang terpendam meledak keluar. Jelaskan padaku, Tuan Miliarder. Jelaskan padaku mengapa kamu harus membeliku seperti ternak. Jelaskan padaku mengapa kamu harus melakukan ritual malam yang aneh itu. Mengujiku,
memanipulasiku, membuatku merasa gila. Jelaskan padaku mengapa pernikahan ini perlu jika aku hanya subjekmu. Dia menatapku. Matanya yang intens kini dipenuhi sesuatu yang sulit kubaca. Pernikahan itu adalah satu-satunya cara, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Ada aturan. Ada kondisi. Aku tidak bisa hanya membawamu ke sini. Tidak jika aku ingin melindungimu dari bahaya yang benar-benar mengincarmu. Pembeli asli itu, dia tidak akan pernah berhenti mencarimu jika dia tahu aku hanya menculikmu. Aku harus punya hak hukum atas dirimu. Dan pernikahanku, ada juga alasan lain. Pribadi. Dia berhenti sejenak. Tampaknya berjuang dengan kata-kata. Kamu benar. Aku menyambung dengan suara dingin. Kamu membutuhkanku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang cocok dengan hipotesismu. Seseorang yang sudah hancur, mudah dibentuk untuk proyekmu. Ryan menggelengkan kepala. Awalnya aku tidak melihatnya seperti itu sepenuhnya. Awalnya, ya, ada elemen itu. Aku terluka parah oleh pengkhianatan bertahun-tahun lalu. Aku kehilangan seseorang yang kucintai karena kebohongan. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ketika aku mendengar tentang dirimu, tentang caramu, dibuang, aku melihat diriku. Keterikatan yang putus. Aku ingin mengerti. Bagaimana seseorang bisa bertahan setelah dipecah berkeping-keping? Dan ritual itu caraku mencoba memahami. Memahami kamu dan, mungkin, memahami bagaimana aku sendiri bisa, entahlah, merasa lagi, atau tidak hancur lagi. Penjelasannya membuatku semakin marah, bukan mereda. Jadi, aku adalah terapimu? Boneka yang kamu putar dan mainkan untuk menyembuhkan lukamu sendiri? Kamu memanfaatkan penderitaanku untuk egomu sendiri, Ryan. Aku memberimu tempat tinggal. Aku memberimu keamanan. Kamu tidak lagi kelaparan. Kamu tidak lagi di jalanan. Dia balas berteriak. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Kamu memberiku sangkar. Sangkar yang lebih besar, lebih indah, tapi tetap sangkar. Aku melangkah mundur darinya, menunjuk dokumen-dokumen yang berserakan. Semua ini membuktikan kamu tidak berbeda. Kamu hanya cara lain bagiku untuk dimiliki, dibeli dan dikendalikan. Kami berdiri di sana, terengah-engah, kebenaran yang menyakitkan memenuhi ruangan di antara kami. Udara terasa dingin, kosong, seperti masa depanku yang tiba-tiba menjadi tidak jelas. Aku tahu sekarang. Aku tahu segalanya. Pengkhianatan ibuku, niat Ryan, sifat pernikahanku. Semuanya terbongkar. Namun, mengetahui kebenaran tidak membebaskanku. Justru terasa seperti mengikatku lebih erat. Aku adalah wanita yang dibeli, sekarang oleh pria yang mengungkap semua rahasia. Pria yang mengaku, menyelamatkanku, tapi menggunakanku sebagai eksperimen. Aku menatap Ryan. Matanya membalas tatapanku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada campuran pertahanan diri, kejujuran yang menyakitkan, dan mungkin, untuk sesaat, refleksi dari lukanya sendiri yang dalam. Aku tidak tahu lagi siapa dia, atau siapa aku di matanya. Pernikahan ini, apa artinya sekarang? Apakah ini berakhir? Atau apakah kebenaran ini hanya membuka pintu baru? Pintu yang bahkan lebih rumit dan menyakitkan? Aku berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini terasa asing, memegang kepingan-kepingan kebenaran yang menghancurkan, sepenuhnya tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Segalanya telah berubah, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi apa yang datang. Nah, sahabat Lentera Lansia, demikianlah akhir dari kisah sang gadis yang dijual ke Afrika dan menemukan jalan hidup yang tak terduga. Setelah melewati badai pengkhianatan dan misteri yang melingkupi pernikahannya, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia belajar bahwa rumah bukanlah tentang bangunan mewah atau status, melainkan tentang hati yang tulus dan hubungan yang dibangun di atas pengertian dan penerimaan. Dari jurang keputusasaan yang gelap, ia berhasil menapaki jalan menuju pemulihan,
menemukan arti keluarga sejati, dan akhirnya, menemukan kedamaian di tempat yang paling tidak pernah ia bayangkan. Kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Loh, pertama, seberat apapun cobaan yang datang, bahkan dari orang terdekat sekalipun, jangan pernah kehilangan harapan. Kekuatan untuk bangkit itu seringkali tersembunyi di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan saat kita paling membutuhkannya. Percayalah, badai pasti akan berlalu. Kedua, arti keluarga itu luas dan dalam. Ia tidak selalu terikat darah, melainkan terjalin dari kasih sayang, dukungan, dan penerimaan apa adanya. Kadang, kita bisa menemukan keluarga dan rasa memiliki di tempat yang paling tidak kita sangka, setelah melalui rasa sakit dan pengkhianatan dari tempat asal kita. Bagaimana pendapat sahabat Lentera Lansia tentang kisah ini? Apakah ada pelajaran lain yang kalian dapatkan? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali membaca sudut pandang kalian. Kalau suka dengan cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif serta penuh hikmah lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan yang paling penting, subscribe channel Lentera Lansia. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.